Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bu Khuratul Uyuni dengan NIM belakang 005, Hamdi Arayan dengan NIM belakang 020, dan Eka Yuliati Rosida dengan NIM belakang 026. Kami akan mempresentasikan uji non-parametrik. Uji non-parametrik sendiri adalah metode analisis statistik yang tidak memerlukan asumsi terdistribusi normal untuk ujinya atau uji normalitas. Uji non-parametrik ini berfungsi sebagai alternatif uji parametrik seperti uji T atau uji ANOVA yang hanya dapat digunakan jika data yang mendasarinya terdistribusi normal. Sedangkan pengujian non-parametrik digunakan sebagai metode alternatif untuk pengujian parametrik, bukan sebagai penggantinya. Dengan kata lain, jika data memenuhi asumsi yang diperlukan untuk menguji parametrik, maka uji parametrik ini yang harus diterapkan terlebih dahulu. Dalam beberapa kasus, jika data tidak memenuhi asumsi yang diperlukan, tetapi ukuran sampel data cukup besar, kita dapat menggunakan uji parametrik daripada menggunakan uji non-parametrik. Berikut adalah uji non-parametrik. Terdiri atas 3, yang pertama Mann-White U-test, Chi-square test, dan Kruskal-Wallis variance range. Untuk yang pertama, uji Mann-White U atau Mann-White U-test atau disebut sebagai two independent sample test. Uji Mann-White U atau U-test merupakan alternatif bagi uji T. Uji Mann-White U atau U-test merupakan uji non-parametrik untuk membandingkan dua mean populasi yang sama. Digunakan untuk menguji apakah dua mean populasi itu sama atau tidak. Nah, uji ini dikembangkan oleh Happyman dan Dr. Watney, makanya dinamakan dengan Mann-White U-test. Syarat untuk melakukan uji Mann-Whitney yang pertama adalah 1. Skala data variabel terikat ialah ordinal interval, atau jika skala interval atau rasio maka asumsi normalitas dikatakan tidak terpenuhi. Yang kedua, data harus berasal dari dua kelompok. Yang ketiga, variabel independen antara satu dengan yang lain. Yang berikutnya, varian kedua kelompok sama atau jika distribusi tidak normal. Berikut adalah langkah-langkah untuk uji Mann-Whitney U. Yang pertama adalah tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Kemudian yang kedua, tentukan nilai taraf nyatanya. Yang ketiga, urutkan dari kelompok 1 dan kelompok 2 dari nilai terkecil ke terbesar, kemudian hitung range-nya. Jadi ini sama seperti median. Untuk U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N2 plus 1 dibagi 2 dikurangi R1. Dan untuk U2, N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 ditambah 1 per 2 dikurangi R2. N1 adalah banyaknya sampel pada kelompok 1, N2 banyaknya sampel pada kelompok 2, R1 jumlah rank pada kelompok 1, R2 jumlah rank pada kelompok 2. Statistik ujinya adalah U sama dengan N1 dikali N2 dikurangi U aksen sama dengan N1 dikali N2 dikurangi U. Dengan U adalah nilai terkecil antara U1 dan U2. Berikut adalah statistik ujinya menggunakan Z, ya sama dengan U dikurangi U dibagi standar deviasi sama dengan N1 dikali N2 per 2. Standar deviasinya adalah sama akar N1 dikali N2 dikali N1 plus N2 plus 1 per 12. Untuk rank yang sama, rank itu sama dengan peringkat. Jadi jika ada peringkat yang sama dengan akar N1 dikali N2 per N kali N1 min 1 dikali N pangkat 3 dikurangi N per 12 dikurangi sigma T. Hasilnya adalah N sama dengan N1 plus N2. T sama dengan T pangkat 3 ditambah T per 12. T adalah banyak
banyak observasi yang mempunyai rank sama. Bandingkan nilai U dengan nilai U dalam tabel N1 dan N2 yang lebih dari 20. Kriteria uji jika H0, jika U lebih kecil atau sama dengan U tabel, maka H0 ditolak. Jika U lebih besar sama dengan dibandingkan dengan U tabel, maka H0 diterima. Berikut contoh soalnya. Contoh soalnya adalah persepsi warga terhadap kualitas SD di Kota Malang yang dianggap favorit dan tidak favorit. Misal SD favorit A, B, C, D dengan skor 33, 29, 35, 30. Berikut adalah peringkat 7, 4, 8, 5. Sedangkan SD tidak favorit dengan E, F, G, H dengan skor 2, masing-masing 28, 31, 27, 25 dengan peringkat masing-masing 3, 6, 21. Kemudian kita masukkan U-nya sama dengan N1 dikali N2 plus N1 dikali N1 plus 1 per 2 dikurangi rank 1. N1-nya adalah 4, 2-nya adalah 4, ditambah N1 4 dikali 4 plus 1, 5, per 2 dikurangi 24. 16 ditambah 20 per 2 dikurangi 24, hasilnya adalah 2. UTF sama dengan N1 dikali N2 plus N2 dikali N1 plus 1 per 2 dikurangi R2. Sama dengan N1-nya 4, N2-nya 4, 4 kali 4, 16, ditambah 4 kali 5 sama dengan 20, 20 per 2, 10 dikurangi 12, hasilnya adalah 14. Berikut analisisnya, ambil U terkecil sama dengan 2. Untuk ujinya adalah U tabel sama dengan 0 lebih kecil dari U test sama dengan 2. Jadi H0 ditolak. Kesimpulannya adalah ada perbedaan yang signifikan persepsi warga terhadap kualitas SD Kota Malang yang dianggap favorit dan tidak favorit. Itu tadi menggunakan Excel atau menggunakan perhitungan secara manual. Sekarang kita akan mencoba perhitungan dengan menggunakan SPSS. Dengan contoh soal sebagai berikut. Seorang guru kesenian di sekolah dasar ingin meneliti bakat menyanyi yang dimiliki anak didiknya. Apakah memang anak yang bersangkutan memang mempunyai bakat alam dan belajar otodidak, ataukah memang akibat dari mengikuti tes vokal. Untuk itu guru melakukan tes vokal. Untuk itu guru melakukan tes pada beberapa muridnya. Berikut adalah hasilnya. Nah, H0 sama dengan kedua populasi identik atau data nilai menyanyi siswa yang belajar secara otodidak dan ikut tes vokal tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Kemudian H1-nya adalah kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal nilai. Jadi data nilai menyanyi siswa yang belajar secara otodidak dan ikut les vokal itu memang berbeda secara signifikan. Yang pertama, kita masukkan dulu nama data variabelnya. Jadi kita masukkan nilai dan kelompok untuk variabelnya. Kemudian setelah masuk ke data variabel, kita masuk ke sheet bagian data view. Kita masukkan nilai dan kelompok. Setelah kita masukkan nilai kelompok, baru kita melakukan uji analisis dengan uji main what new. Yang pertama untuk melakukan ujinya adalah dengan mengklik pada bagian analyze, kemudian kita klik non-parametric test. Nah, untuk yang SPSS lama itu langsung ke to independent sample. Jadi kalau yang terbaru itu harus klik di bawahnya sebelah kanan sendiri, itu baru ada to independent sample. Kemudian dimasukkan nilai itu masuk ke tes variabilis dan kelompok masuk grouping variabel. Kemudian untuk tes variabilis ini variabel yang diuji. Jadi nilai tes vokal, maka di sini diklik nilai, kemudian diklik tanda yang arah panah itu sehingga variabel akan pindah ke tes variabilis. Kemudian grouping variabel ini variabel grup, karena variabel pengumuman siswa ada pada variabel kelompok, maka diklik variabel kelompok, kemudian tanda arah panah sehingga variabel berpindah ke grouping variabel. Nah, setelah itu baru klik define group
Grup 1 ini bisa diisi dengan 0, sedangkan grup 2 diisi dengan 1. Berikutnya setelah kita mengisi, untuk test type-nya pastikan dicentang untuk main Whitney U ya. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini, baru klik OK, lalu akan muncul hasil analisis proses. Hasil analisisnya adalah contohnya seperti ini. Terlihat pada kolom signifikan dua sisi adalah 0,726, sehingga diperoleh probabilitasnya di atas 0,05, maka H0 diterima. Yang berarti kesimpulannya bahwa nilai menyanyi siswa yang belajar menyanyi secara otodidak dan ikut les vokal tidak berbeda jauh atau tidak berbeda signifikan. Berikutnya adalah uji statistik Chi-square test yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Mbak Kurotul Uyuni. Pak, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang chi-square test atau uji chi kuadrat. Next, Bu Eka. Jadi, chi-square test atau uji chi kuadrat adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Jadi dalam sebuah penelitian ini yang diteliti itu adalah frekuensi. Apakah terdapat perbedaan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan atau ekspektasi. Karakteristik dari chi-square test ini adalah nilai chi-square selalu positif karena merupakan hasil pengkuadratan. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa kelompok distribusi chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan DK sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian macam-macam uji chi-square. Yang pertama, chi-square untuk uji hipotesis deskriptif satu sampel, dan yang kedua, chi-square untuk uji hipotesis komparatif 2 sampel. Lalu yang pertama, chi-square untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas. Data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Berikut ini adalah rumusnya, yaitu X kuadrat sama dengan sigma dari FO dikurangi FH, kemudian dikuadratkan dan dibagi FH. Di mana X kuadrat ini adalah chi-square, FO-nya adalah frekuensi yang diobservasi, dan FH adalah frekuensi yang diharapkan. Kemudian ini adalah contoh dari chi-square. Contoh yang pertama, suatu SMK X di kota A ingin membuka jurusan baru, sehingga ingin mengetahui jurusan apa yang banyak diminati. Untuk itu dilakukan survei ke beberapa sekolah yang memiliki jurusan-jurusan tata busana, tata boga, dan kecantikan. Menurut survei diketahui dari 375 siswa, sebanyak 85 siswa memilih jurusan tata boga, 116 memilih jurusan tata busana, dan 174 siswa memilih jurusan kecantikan. Jadi di sini yang diteliti adalah frekuensi pemilihan jurusan dari SMK X yang berjumlah 375. Kemudian sampel di sini yaitu jumlah sampelnya 375 siswa yang terdiri atas 3 jurusan. 85 siswa memilih jurusan tata boga, 116 memilih tata busana, dan 174 memilih kecantikan. Kemudian di sini diketahui H0-nya jumlah siswa yang memilih 3 jurusan tidak berbeda atau peluang 3 jurusan untuk dipilih siswa adalah sama. Kemudian HA yaitu jumlah siswa yang memilih 3 jurusan berbeda atau peluang 3 jurusan untuk dipilih siswa adalah tidak sama. Nah, kemudian angka-angkanya dimasukkan di sini untuk cara manualnya menggunakan Excel, di mana di sini ditulis FO. FO ini adalah frekuensi observasi, jadi disesuaikan. Tata boga tadi frekuensi observasinya adalah 85,
tata busana adalah 116 dan kecantikan adalah 174 dan jumlahnya 375. Lalu frekuensi harapan yaitu rata dari 3 jurusan itu diratakan. Jadi 375 siswa itu masing-masing 125 siswa memilih 3 jurusan tersebut. Kemudian FO-nya dikurangi FH, maka di situ dihasilkan tata boganya min 40, tata busana min 9, dan kecantikan 49. Lalu dikuadratkan dan kemudian dibagi dengan FH. Yang kemudian dijumlahkan dan menghasilkan 32,66. Berdasarkan hasil perhitungan seperti yang ditunjukkan pada tabel, maka dapat diketahui bahwa chi-square hitungnya yaitu 32,66. Dalam hal ini DK sama dengan N-1. Jadi DK ini adalah frekuensi jumlah yang diteliti dikurangi 1. Di mana di sini yang diteliti itu ada 3 jurusan, tata boga, tata busana, dan kecantikan. Jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Berdasarkan DK2 dan probabilitas 5%, maka diperoleh chi-square tabelnya sama dengan 5,99. Kemudian chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel atau 32,66 lebih besar dari 5,99. Dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya yaitu jumlah siswa yang memilih 3 jurusan SMK berbeda dan berdasarkan data jurusan kecantikan paling banyak yang diminati oleh siswa. Nah, berikut ini adalah tata cara menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu buka variabel view, kemudian pada nama diisi jurusan, yang tadi diisi 3 jurusan, kemudian klik values, lalu isi values tabel. Next, Bu Eka. Kemudian buka data view dan masukkan data, dan kemudian klik analyze, lalu non-parametric test dan chi-square. Kemudian masukkan jurusan pada tes variabel list, jadi 3 jurusan tersebut dimasukkan. Kemudian klik exact, klik Monte Carlo, dan isi number of samples, kemudian continue. Lalu klik options, kemudian deskriptif dan continue, kemudian klik OK. Nah, kemudian didapatkan hasilnya. Berdasarkan hasil perhitungan seperti yang ditunjukkan pada tabel, maka dapat diketahui bahwa chi-square hitung sama dengan 20,52, di mana DF-nya adalah 2. Berdasarkan DK2 dan probabilitasnya 5%, maka diperoleh chi-square tabelnya 5,99. Chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel atau 20,52 lebih besar dari 5,99. Dengan demikian HA0 ditolak dan HA diterima, di mana HA ini adalah jumlah siswa yang memilih 3 jurusan berbeda. Kemudian yang kedua, chi-square untuk uji hipotesis komparatif 2 sampel, yaitu menguji komparatif 2 sampel independen, berarti menguji signifikansi perbedaan nilai 2 sampel yang tidak berpasangan. Sampel independen biasanya digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian survei, sedangkan sampel berpasangan banyak digunakan dalam penelitian eksperimen. Kemudian berikut ini adalah tabel kontingensinya dan rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan N dikali nilai mutlak dari AD dikurangi BC dikurangi setengah N kemudian dikuadratkan dibagi A plus B dikalikan C plus D dikalikan A plus C dikalikan B plus D. Lalu contohnya, penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara jenis sekolah atau SMK dan SMA dengan minat lulusan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau bekerja. Jadi di sini meneliti apakah ada pengaruh lulusan tersebut dari SMA atau SMK terhadap minatnya. Jadi antara SMA dan SMK ini apakah berpengaruh dengan minat setelah lulus, apakah memilih bekerja atau melanjutkan studinya. Jadi sekolah dikelompokkan menjadi 2, yaitu SMA dan SMK. Sampel pertama sebanyak 80 orang, sampel kedua sebanyak 70 orang. Berdasarkan angket yang diberikan kepada sampel lulusan SMA,
maka dari 80 orang tersebut yang memilih melanjutkan studi ke perguruan tinggi sebanyak 60 orang dan yang memilih bekerja sebanyak 20 orang. Selanjutnya, dari kelompok sampel lulusan SMK memilih melanjutkan studi ke perguruan tinggi sebanyak 20 orang dan yang memilih bekerja sebanyak 50 orang. Di sini variabel penelitiannya yaitu yang pertama variabel independennya jenis sekolah dan variabel dependennya minat lulusan. Kemudian rumusan masalahnya yaitu adakah perbedaan jenis sekolah dengan minat lulusan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau bekerja. Sampel pada penelitian ini yaitu terdiri dari 2 kelompok sampel independen, yaitu kelompok lulusan SMA dengan jumlah 80 orang dan kelompok lulusan SMK dengan jumlah 70 orang. Hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat perbedaan jenis sekolah dengan minat lulusan, HA-nya terdapat perbedaan jenis sekolah dengan minat lulusan. Di mana kriteria pengujian hipotesisnya yaitu dengan DK sama dengan 1. Jadi tadi DK diketahui adalah N-1. Di sini N-nya adalah 2, SMK dan SMA, jadi dikurangi 1 sama dengan 1, dan probabilitasnya 5%. H0 diterima bila nilai chi-square hitung lebih kecil dari nilai chi-square tabel, dan bila lebih besar atau sama dengan nilai tabel, maka HA diterima. Kemudian berikut ini adalah penyajian tabelnya, di mana sampelnya ada lulusan SMA dan lulusan SMK dan minat lulusannya terdapat melanjutkan studi atau bekerja dan jumlah sampelnya. Next, Bu Eka. Di sini untuk perhitungan manualnya langsung dimasukkan ke rumus dan hasil akhirnya yaitu 30,50. Dengan DK sama dengan 1 dan probabilitas 5%, maka diperoleh chi-square tabelnya sama dengan 3,84. Ternyata nilai chi-square hitung adalah 35,86 yang lebih besar dari chi-square tabel yaitu 3,84. Dengan demikian HA0 ditolak dan HA diterima. Maka didapatkan kesimpulan terdapat perbedaan jenis sekolah dengan minat lulusan, di mana lulusan SMA lebih cenderung memilih melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan lulusan SMK cenderung memilih bekerja. Kemudian untuk tata cara perhitungan SPSS-nya, yang pertama membuka variabel view, lalu isi nama dengan minat dan jenis sekolah. Yang kedua, isi value labels minat. Next. Yang ketiga, isi value labels jenis sekolah. Kemudian yang keempat, buka data view dan masukkan data. Kemudian yang kelima, klik analyze. Kemudian deskriptif statistik dan cross tabs. Dan yang keenam, pindahkan minat ke row dan jenis sekolah ke kolom. Lalu yang ketujuh, klik statistik, centang chi-square, kemudian continue, dan yang terakhir klik OK. Lalu didapatkan hasilnya pada tabel tersebut, lalu dengan DF sama dengan 1 dan probabilitas 5%, maka diperoleh chi-square tabelnya 3,84. Ternyata nilai chi-square hitung sama dengan 32,334 yang lebih besar dari chi-square tabel 3,84. Dengan demikian HA0 ditolak dan HA diterima. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hamdi. Baik. Kruskal-Walliser variasi rank. Next, Bu. Prosedur bukan, Bu. Prosedur uji Kurzweil yang pertama menyusun hipotesis. Not sama dengan tidak terdapat perbedaan antara 3 atau lebih kelompok data. A1 terdapat perbedaan minimal di antara ketiga kelompok data, minimal satu kelompok berbeda. Baru menentukan tingkat signifikasi.
menentukan nilai alfa, kemudian melihat tabel kursal Wallis. Tabel bisa dilihat di HT yang link berikut ini. Yang baru menghitung statistika uji kursal Wallis adalah sama dengan 12 per N (N tambah 1) sigma K T per 1 RT kuadrat per NT kurang 3 N tambah 1 . Jika setiap NJ lebih besar dari 5, maka H mendekati distribusi X2. Mengambil keputusan jika nilai H hitung lebih besar dengan H tabel, maka tolak H0-nya. Kesimpulannya, next Bu. Jika ukuran sampel kecil atau kecil sekali, misalnya N sama dengan 6, meskipun distribusi populasi diketahui, uji statistik yang bisa dipakai hanya uji statistik non-parametrik. Yang kedua, kelebihan ujian non-parametrik. Yang kedua, uji ini tidak memerlukan asumsi kenormalan. Yang ketiga, uji ini dapat dipakai atau dilakukan pada sampel-sampel yang diambil dari populasi yang berbeda. Yang keempat, uji ini dapat dipakai untuk semua jenis skala pengukuran. Next. Kelemahan uji non-parametrik. Yang pertama, jika ukur sampel cukup besar, asumsi variabel distribusi normal terpenuhi skala pengukuran interval. Jika uji statistik yang dipakai adalah non-parametrik, maka hasil ujinya akan lebih lemah dibandingkan jika memakai uji statistik parametrik. Yang kedua, memungkinkan adanya informasi yang terbuang. Next, Bu. Berikut cara cari uji izin. Kita ganti share screen-nya. Sepertinya Mas Hamdim akan melanjutkan presentasi menggunakan praktikum SPSS, jadi saya izin mengganti share screen-nya ke Mas Hamdi. Izin share screen ya Pak. Apa sudah nampak semuanya? Sudah, Mas. Ini ada tabel DSPPS. Dan ini adalah nama olahraga, baru daerah. Ini data-datanya yang akan kita gunakan. Baru masuk ke data view. Ini olahraganya dengan nilai 70 dari daerah yang pertama sampai daerah kedua dan ketiga, keempat dan kelima. Ini data-data lama berolahraga. Baru cara carinya menggunakan SPPS. Yang pertama kita buka analyze.
baru no parametric test, baru buka candidate sample, masukkan datanya ke yang lama olahraganya tuh ke test variable list, baru yang daerahnya grouping variabel, baru buat sini maksimumnya. Masuk sini nilainya 1 dan maksimumnya 3. Baru masuk kursal walis. Dan ini datanya, ini data yang untuk ini crucial test yang lama olahraga dari daerah 1 sampai 3 itu Bentar loh. Dan ini datanya yang crucial walis testnya dan lama olahraganya itu dari daerah 1 tuh N-nya tuh 7, miaranya 12,86. Daerah yang kedua N-nya itu 4, miannya tuh 13,25. Yang ketiga tuh N-nya 5, mian ranknya 14,50. Baru daerah 4 N-nya 6, mian ranknya 13,8. Daerah 5 N-nya itu 5, mian ranknya 16,80. Totalnya 27.
tesis KB-nya tuh Chi-square-nya tuh 0,918, div-nya 4, Syamsik-nya 0,922 dengan A Kurzweil test dan Groupie variable test. Saya balikan lagi ke moderator. Terima kasih atas presentasinya dari Mas Hamdi dan Mbak Kurotul Uyuni. Untuk berikutnya, kami persilahkan untuk sesi tanya jawab. Kami perkenankan waktunya kepada teman-teman sekalian apabila ada pertanyaan atau masukan, bahkan kritik kepada kelompok kami. Terima kasih. Ya, Mbak Ilma, Mbak Rifa, dan Mbak Asa, ini izin kami langsung saja ya untuk sesi pertama, tiga pertanyaan saja. Jadi ini tadi yang pertama yang mengangkat tangan adalah Mbak Ilma, yang kedua Mbak Rifa, dan yang ketiga adalah Mbak Asa. Untuk yang pertama, dipersilahkan kepada Mbak Ilma, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kelompoknya Bu Eka, Mas Hamdi, dan Mbak Yuni. Presentasinya sangat memberikan inspirasi yang banyak untuk saya dan menambah wawasan. Nah, ini yang akan saya tanyakan adalah tentang uji Chi-square, uji chi-square. Ya. Tadi dijelaskan oleh Mbak Yuni, untuk uji chi-square itu jumlah sampelnya harus besar. Nah, terus tadi saya melihat di contoh soal, itu jumlah sampelnya sampai ratusan gitu. Yang saya tanyakan, uji chi-square ini dapat digunakan dengan jumlah sampelnya minimal berapa gitu ketentuannya. Apakah pertanyaan saya sudah bisa dipahami? Ya, terima kasih Mbak Ilma. Izin langsung menggarisbawahi pertanyaannya dari Mbak Ilma. Jadi untuk uji square ini jumlah minimal data yang harus digunakan atau yang dihitung itu berapa? Seperti itu ya? Seperti itu Mbak Ilma? Oke, benar sekali Bu Eka. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, monggo Mbak Rifa dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Bu Eka, Mbak Yuni, dan Mas Hamdi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, tadi saya masih bingung ya tentang contoh dari uji chi-square itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana perbedaan kita melihat data dengan data chi-square dengan melihat data frekuensi saja. Karena kalau kita membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi harapan, tadi kan sebenarnya dari data kan sudah terlihat jelas berbeda ya, seperti itu. Kemudian di kesimpulan tadi kan yang ada pada contoh itu tanpa menghitung nilai chi-square pun kita sudah mengetahui bahwa jumlah jurusan SMK yang diminati paling banyak itu di kecantikan. Berarti kan ketiga jurusan tersebut berbeda. Begitu juga untuk contoh yang kedua itu. Jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi lebih banyak daripada siswa SMK. Seperti itu. Apakah pertanyaan saya bisa dipahami nggih? Ya Mbak Rifa izin menggarisbawahi pertanyaannya. Jadi yang kedua saya sepertinya kurang masuk, kurang memahami. Untuk yang pertama itu uji square itu terdapat apa perbedaan uji square dengan uji yang lainnya seperti itu. Soalnya kan di situ ada frekuensi observasi dan harapan. Seperti itu, Mbak. Iya, jadi perbedaannya kita melihat data dengan nilai chi-square dengan kita melihat data dari frekuensi harapan dan frekuensi observasi saja itu kayak gimana nggih Bu? Soalnya kalau dari frekuensi observasi dan frekuensi harapan saja itu kan sudah terlihat jelas berbeda. Seperti itu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Mbak Rifa. Jadi perbedaan kita melihat data uji square antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Sementara kan kita bisa melihat langsung perbedaan antara frekuensi observasi dan harapan. Seperti itu nggih Mbak Rifa nggih. Nggih, benar Bu Eka. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya adalah Mbak Aza, dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih Bu Eka untuk waktunya. Yang ingin saya tanyakan dari contoh-contoh yang diberikan di kelompok 5 ini kan dari studi literatur kelompok 5 dari contoh uji pertama sampai ketiga itu tidak ada yang spesifik untuk penelitian pendidikan sains. Yang ingin saya tanyakan itu apa memang di penelitian pendidikan sains itu lebih condong datanya ke uji parametrik seperti itu, atau ini hanya sebagai non parametrik itu di penelitian pendidikan sains itu kalau misalnya parametrik tidak memenuhi baru non parametrik gitu sehingga jarang, atau seperti apa pandangan dari kelompok 5. Terima kasih. Terima kasih, izin menggarisbawahi dari pertanyaan Mbak Aza. Jadi untuk uji 1 dan sampai uji 3 tadi, nah itu contoh yang spesifik terkait penelitian pendidikan sains seperti itu ya. Kalau memang tidak ada, menurut kelompok kami seperti apa? Seperti itu ya Mbak Aza. Iya, mengapa kalau apa uji pertama sampai ketiga itu tidak menggunakan contoh penelitian dari pendidikan sains seperti itu, Bu? Iya. Apakah memang penelitiannya jarang yang datanya non parametrik atau seperti apa? Iya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Aza. Barangkali ada teman-teman yang ingin menjawab. Saya langsung mengkonfirmasi untuk Mbak Aza ya, pertanyaan dari Mbak Aza tadi. Untuk contoh, tadi kan kita menggunakan uji non-parametrik. Jadi uji non-parametrik ini bisa digunakan untuk semua penelitian, baik itu pendidikan sains, baik itu pendidikan biologi, pendidikan sosial juga bisa. Nah, namun mungkin contoh yang kita ambil itu contoh yang memang kurang berkaitan erat atau kurang kontekstual dengan pendidikan sains yang kita terapkan pada hari ini. Jadi mungkin nanti kalau kan tadi kan soal saya yang pertama tadi adalah untuk menguji minat di SD ya. Nah, tadi untuk Mbak Kurotul juga pertanyaannya hampir sama. Nah, ini mungkin saya langsung memberi contoh ya untuk soal atau permasalahan yang kita bisa gunakan menggunakan uji non-parametrik. Jadi uji non-parametrik ini sebenarnya bisa digunakan untuk semua permasalahan, namun kalau semisalnya setelah uji normalitas itu ternyata tidak normal atau data tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji non-parametrik. Nah, pilihannya itu yang 3 tadi. Nah, contoh sederhana misal, misalnya kita untuk uji Mann-Whitney tadi, kita bisa menguji nilai post-test peserta didik itu menggunakan model PBJL STEM dan uji PBL. Itu untuk yang Whitney tadi, Mann-Whitney. Kemudian yang kedua, itu kita bisa menggunakan metode pembelajaran apakah metode pembelajaran konvensional dan model pembelajaran discovery learning itu mempengaruhi hasil peserta didik. Itu kita bisa menggunakan uji yang Chi-square tadi punyanya Mbak Kurotul. Kemudian yang ketiga itu punyanya Mas Hamdi tadi, kita bisa membuat perbedaan signifikan efektivitas 3 model pembelajaran terhadap prestasi belajar. Seperti itu Mbak Aza, mungkin barangkali teman-teman ada yang bisa ditambahkan. Saya mohon izin menambahkan. Tadi pertanyaan dari Mbak Rifa itu bagaimana perbedaan kita melihat langsung datanya dengan menghitung
chi-square-nya, gitu ya Mbak Rifa? Itu Iya, sebenarnya Mbak Yuni. saya juga agak bingung awalnya, tapi ini pendapat saya. Jadi untuk perhitungan chi-square itu untuk menghitung seberapa beda. Jadi itu kan nanti ada perhitungannya. Ternyata perbedaannya itu di signifikan seperti sekian. Kalau tadi kan ketemu sekian, berarti perbedaannya itu sejauh itu. Gitu. Jadi chi-square ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh frekuensi observasi terhadap frekuensi harapan kalau memang berbeda. Seperti itu Mbak Rifa. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berarti nilai chi-square-nya itu tadi yang kita hitung itu untuk mengetahui seberapa besar signifikansinya seperti itu ya Mbak ya? Iya, seperti itu. Karena fungsinya sendiri itu untuk membandingkan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Berarti kalau begitu di kesimpulannya sebaiknya juga dituliskan begitu ya Mbak ya? Misalnya perbedaan nilai chi-square-nya 0,5 atau berapa, seperti itu berarti dijelaskan bahwa antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan itu perbedaan signifikansinya sebesar ini, seperti itu ya Mbak? Nggih, Mbak Rifa, mungkin dari kesimpulannya memang kurang ya. Jadi sedikit ada misinformasi seperti itu nggih, Mbak Rifa. Jadi nanti insya Allah akan kami tambahkan. Baik, Izin terima menambahkan. kasih kelompok presenter sudah jelas. Izin menambahkan untuk pertanyaannya Mbak Ilma tadi, jadi harus detail. Jadi tadi pertanyaannya berapakah jumlah minimal yang kita gunakan untuk chi-square. Jadi minimal adalah datanya adalah 10 dan untuk data maksimal itu tidak terhingga. Seperti itu Mbak Ilma. Kemudian menambahkan lagi untuk Mbak Rifa tadi, jadi untuk uji chi-square ini mungkin lebih ke rata-rata ya. Jadi perbedaan tadi frekuensi harapan dan frekuensi observasi itu kita menghitungnya menggunakan rata-rata di antara keduanya. Seperti itu. Untuk Mbak Ilma ada yang bisa ditanggapi? Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Eka dan teman-teman kelompok 5. Sudah bisa dipahami. Baik, terima kasih banyak atas tanggapan, komentar, dan pertanyaannya dari teman-teman. Untuk berikutnya, saya kembalikan kepada Prof. Erman. Kepada Prof. Erman, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Eka dan semua yang timnya yang sudah presentasi pada hari ini. Luar biasa, bagus sekali. Tentang non-parametrik ini memang jalan keluar ya yang diberikan kepada kita, terutama jika data kita tidak memenuhi asumsi-asumsi parametrik ya. Seperti contohnya misalnya uji normalitas data ya. Normalitas datanya tidak berdistribusi normal. Kemudian ada lagi homogenitas data, ya, tidak berdistribusi secara homogen. Asumsi-asumsi itu bisa terjadi karena memang distribusi data atau karena faktor jumlahnya sampel ya, jumlah anggota sampel yang kecil. Karena dalam kondisi tertentu kadang-kadang kita sulit memenuhi jumlah sampel. Katakanlah misalnya di atas 30, ada beberapa semacam pandangan, anggapan bahwa kalau sampelnya di atas 30, itu baru bisa, katakanlah, tidak ketar-ketir distribusi normalnya, datanya. Tapi kalau di bawah 30, nah itu kadang-kadang susah. Tapi dalam kondisi tertentu misalnya berhubungan dengan memang data yang tidak bisa banyak, maka ya kita berhubungan dengan data yang
sesuai kondisi realnya saja. Nah, pada kondisi ini maka pilihannya peroleh menggunakan non parametrik. Tadi sudah dibeberkan, ada uji Mann-Whitney untuk uji T ya, ada Wilcoxon untuk yang berpasangan ya, uji T independen, Mann-Whitney yang berpasangan Wilcoxon kalau nggak salah ingat nih. Terus kemudian ada ANOVA yang Kruskal-Wallis, yang untuk yang itu yang independen juga itu. Terus ada yang Friedman itu yang mengulang-ulang gitu ya. Mengulang-ulang juga seperti Kruskal-Wallis tapi tidak independen. Itu yang terjadi. Terus ada lagi tadi Chi-square juga ya. Tapi hampir semua sih berbasis Chi-square, hampir semua uji itu berbasis Chi-square. Terus kemudian juga yang ANOVA tadi ada post hoc-nya, ya, semua berbasis ranking, sehingga kemudian uji genom parametrik ini sangat cocok sekali untuk data yang berlabel ordinal ya, skala ordinal. Nah, tadi yang untuk Chi kuadrat juga tadi itu ada yang frekuensi itu sebenarnya data berbasis hitungan ya, menghitung ya, bukan skala, bukan pengukuran, tapi menghitung, membilang. Itu pakai Chi-square. Kalau sudah membilang pakai Chi-square. Nah, itu fasilitas. Memang kekuatan parametrik ini hanya sekitar 60% kekuatannya. Tapi daripada kemudian keliru, itu lebih baik 60% daripada 100% tapi bias malah. Salah kaprah hitungannya. Nah, itu kekuatannya, powernya itu ya 50 di non parametrik baru seimbang dengan 30 anggota sampel di parametrik. Jadi kira-kira itu yang bisa sampaikan. Soal hitung-hitungannya kan hampir sama dan sederhana, dan ini tidak cocok untuk yang desain-desain yang kompleks. Hanya desain yang sederhana. Namanya juga sudah jalur alternatif, itu biasanya jalannya tidak selebar jalan utama gitu ya. Jadi kalau jalan utamanya bisa mengenangkan yang kompleks-kompleks, lebar dan sebagainya, sementara di sini ya namanya alternatif ya bisa jadi jalannya yang penting bisa lewat. Tuh, sekitar 60% saja. Itu yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau menanggapi? Tadi saya pikir semua pertanyaan sudah dijawab ya. Atau ada hal yang perlu diklarifikasi? Maaf, Prof. Herman, mic-nya isukan, Prof. Itu. Bung. Kan dia sudah bertugas, maka bisa di laptop. Betul. Nah, itu kan pembunuhan sebenarnya. Wani piro kunuku itu, wani piro. Iya. Oke, enggak ada. Kalau gitu, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, monggo kira-kira kesan dan pesan terkait perkuliahan kita bagaimana? Ini memang tidak terlalu maksimal ya, terus terang aja saya sendiri merasa gitu karena selalu dipepet-pepeti dengan banyak agenda lain, ya, terutama PPG. Itu soal prosedurnya saya pikir Anda semua hebat-hebat ya, bagus-bagus cara menghitung, bahkan secara SPSS luar biasa semua. Tinggal konsepnya aja. Yang paling penting itu kenapa milih uji ini, milih uji itu. Soal prosedurnya bisa diikuti, sudah ada banyak di YouTube dan beberapa tinggal berlatih kita sebetulnya.
Monggo Mbak Bu Lili. Nggih, terima kasih Prof. Nggih. Mohon maaf Prof, karena saya tadi kan terlambat masuk nggih, karena waktunya dipercepat. Jadi Nggih. saya kan nggak mengikuti dari awal nggih. Tapi Nggih. kan saya coba memahami dari penjelasan selanjutnya dan dari Prof Herman. Nah, dari pertanyaannya sinten? Pertanyaannya nomor 3 tadi siapa ya? Oh, Mbak Aza ya, Mbak Aza. Mbak Aza tadi kan menyatakan kebetulan contoh-contoh dari yang disajikan oleh teman-teman penyaji itu kan penelitiannya kan bukan pendidikan sains. Kemudian Mbak Aza menanyakan apakah tidak bisa digunakan penelitian pendidikan sains. Apakah pendidikan sains itu hanya bisa diuji parametrik karena kompleks? Akhirnya dijawab oleh Mbak Eka selaku penyaji bahwa bisa digunakan di semua penelitian, baik penelitian pendidikan sosial, penelitian sains, atau mungkin bukan penelitian pendidikan gila. Ngenten Prof. Terus Prof tadi mengatakan kalau nggak salah uji non parametrik ini itu kan mengcovernya hanya 60% ya, namanya aja kekuatannya 60%, namanya aja alternatif ya. Alternatif kan kalau memang jalan utama nggak bisa ya pakai aja alternatif lah. Apakah nanti sebagai uji alternatif kemudian kekuatannya 60%, apakah nanti hasil akhirnya itu bisa dikatakan apakah bisa dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya? Bagaimana dan yang menonjol tuh gini yang terutama dalam kondisi-kondisi bagaimana ketika dipakai uji non parametrik, ketika bukan, terutama dalam pendidikan sains ya untuk kami. Jadi memang sama ya dimanapun, karena statistika itu kan semua bidang ya. Mau pendidikan sains, mau non pendidikan sains, yang paling utama kan adalah karakteristik datanya. Jadi bukan jenis datanya ya. Jadi kalau skala pengukurannya yang penting. Karakteristik datanya bukan jenis bahwa itu bidang sains, sosial, atau bidang apapun. Intinya prinsipnya sama. Yang membedakannya adalah karakteristik datanya tadi, yang distribusi data, kemudian beberapa karakteristik lain juga ya, settingan dan sebagainya. Kemudian apakah kekuatannya kemudian jadi jelek? Tidak, tetap tidak jelek, karena itu meskipun 60% tetap dianggap itu jalan yang terbaik yang bisa digunakan ya untuk melihat efek misalnya dari perlakuan tertentu dengan kondisi yang seperti itu. Itulah yang maksimal yang memang bisa dilakukan dengan kondisi seperti itu. Itu yang maksimal. Jadi nggak ada masalah dan tetap bisa dirujuk, bisa disitasi, tidak ada masalah. Apalagi memang kita punya jumlah sampel terbatas ya. Yang kondisi-kondisi tertentu kan tidak semua tersedia. Nah, itu tidak ada masalah Mbak Lili. Jadi oke saja. Yang jadi persoalan itu kadang gini, ketika misalnya sampel kita banyak, selama ini sih yang biasanya yang agak sedikit melegakan itu kalau memang jumlah anggota sampelnya sedikit, maka orang itu langsung oke saja, maklum banget itu. Dan itu memang solusi terbaik dan tidak ada solusi lain kan. Cuma yang jadi persoalan itu kadang-kadang kalau jumlah sampelnya banyak, tetapi tidak normal datanya, itu yang kadang-kadang. Tapi itu juga kondisi yang mungkin jarang terjadi juga sih sebetulnya.
Tapi lebih parah lagi kalau kemudian orang mengatur-ngatur data supaya distribusinya normal. Itu tambah parah lagi. Kalau saya lebih bagus memang pakai non parametrik daripada pakai parametrik yang memang datanya hasil rekondisi oleh penulisnya. Itu yang kurang benar, malah salah. Kalau kita menebar fitnah itu bias hasilnya. Jadi, saya kira itu Mbak Lili, tenang saja, tidak usah khawatir, tetap sama statusnya meskipun 60%. Nah, nggih Prof. Matur nuwun nggih atas Jadi, apa ini. Kemudian bisa bertanya yang lain untuk mengisi waktu ini Prof. monggo Mbak Lili. Nggih kan. Ini sampai jam berapa nggih Prof? Ini ntar lagi soalnya sudah mau geser ini. Oh nggih nggih, sebentar aja mumpung ini kan pertemuan terakhir juga nggih. Jadi, Terkait dengan apa Prof, perhitungan pengolahan data di penelitian kami nggih untuk tesis itu seperti yang disampaikan oleh dosen-dosen yang lain juga bahwa nanti penelitian kita datanya itu menggunakan 3 kelas dengan uji pendahuluan di 1 kelas. Bila mana Prof, ketika kita mengambil data untuk penelitian tesis di suatu sekolah yang memang hanya mempunyai 2 kelas saja, itu bagaimana? Apakah tidak bisa digunakan atau menggunakan sekolah lain yang ada 3 kelas, atau apakah ada pengkondisian tertentu? Apakah mempengaruhi juga pengkondisian tertentu itu dengan hasil kita, Prof? itu tergantung settingan Mbak Lili. Dengan settingan data kita, settingan penelitian kita. Maka penelitiannya eksperimen misalnya, atau pengembangan yang paling banyak digunakannya, itu nggak ada masalah menggunakan sekolah lain. Kalau uji coba terbatas biasanya 1 kelas saja. Kalau uji coba skala luas ya sebaiknya semakin banyak semakin bagus ya. Yang penting tadi homogenitas datanya terpenuhi, asumsi-asumsi itu, karena kita kan menerapkan hal yang sama. Cuma di Indonesia itu ya memang sebagian sih masih berpola seperti yang Mbak Lili sampaikan tadi, tapi penelitian kan tidak hanya sebatas kayak pengembangan saja, mesti bisa yang penelitian yang jenis lain juga. Jadi semua tergantung settingan penelitiannya. Jadi bisa aja menggunakan kelas lain. Tapi kalau itu biasanya 3 kelas sih kalau untuk skala luas itu ya, paling tidak 3 kelas. Cuman di sini 3 kelasnya itu kadang-kadang ada yang punya pandangan bahwa itu untuk melihat konsistensi. Tapi kalau saya sih terserahnya bukan untuk melihat konsistensi, tapi untuk melihat bagaimana kalau dalam skala besar, apakah kemudian bisa. Ya, tapi kalau hanya melihat konsistensi, hanya kan dilihat per kelas lagi. Ada juga yang punya gambaran seperti itu, tapi itu macam-macam. Itu mazhabnya beda-beda Mbak Lili. Yang penting intinya kita itu punya argumentasi logis yang bisa kita gunakan untuk memberikan dasar pemikiran terkait apa yang kita pilih di situ. Yang kita gunakan. Seperti itu prinsipnya. Tapi dasarnya sendiri itu menggunakan standar, memang standar prosedur metode penelitian internasional atau bagaimana Prof? Ketika UNESA mengatakan ya umumnya 3 kelas gitu. Ya biar banyak aja sebenarnya. Kalau bisa ya 4 kelas, malah tambah banyak tambah bagus Mbak Lili. Oh. Malah Itu penelitian di psikologi itu di atas 500 tuh pesertanya. Rata-rata mereka minta. Psikologi loh, bidang psikologi. Tapi kita kan tidak mungkin sebanyak itu dapatnya. Jadi tergantung kondisinya juga. Kalau intinya semakin banyak, semakin besar, semakin bagus. Meskipun itu kemudian ya lumayan butuh energi lebih banyak.
Saya itu pernah mencoba mau publish di jurnal-jurnal psikologi itu yang bagus-bagus itu ya mintanya gitu. Ada yang banyak rata-rata minimal 500 sampelnya. Wah itu saya bilang kok berat sekali 500. Sampai segitu diberitahu. Jadi macam-macam lah, tergantung apa namanya. Tapi intinya semakin banyak semakin bagus. Namanya skala besar ya. Karena kan yang penting kita mampu mengelolanya. Gitu Mbak Lili. Ini Prof. Terima kasih Prof atas pencerahannya Prof. Kalau memang hanya 2 kelas juga enggak apa-apa sih kalau memang terpaksa hanya 2 kelas. Itu pun kalau memang terpaksa harus 2 kelas, paling enggak minimal berapa? 2 kelas ya, minimal. Kalau 1 kelas kan uji coba terbatas tuh. Oh, kan itu kan beda, itu di luar uji pendahuluan kan Prof, itu kelasnya kan. Betul. Di luar uji pendahuluan. Tapi kalau bisa itu 3 kelas itu paling ideal. Oh, nggih. Paling enteng juga kita. Dengan jumlah yang sama tiap kelas. Sebaiknya sama. Karena itu memudahkan analisis statistikanya. Lebih menjamin faktornya. Penelitiannya tadi banyak. Kemarin kan sudah sempat kita bahas kalau jumlahnya sama itu biasanya errornya lebih dijamin sama perumusan statistikannya. Jadi itu faktor variabilitasnya bisa lebih terjaga ketimbang kalau bervariasi jumlahnya. Membandingkan kok jumlahnya beda kan sebenarnya enggak bagus. Itu ya Mbak Lili. Maaf mengganggu Pak Ibu, itu yang bisa kita lakukan pada hari ini. Saya sudah harus geser lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan perkuliahan kita ini manfaat dan menjadi ilmu yang berkah untuk kita. Kita belajar tidak hanya untuk karena pengen tesis ya atau pengen kuliah ini, tapi kita niat belajar itu adalah untuk ibadah untuk kita semua. Jadi belajar bersama. Demikian untuk informasi ujian nanti kita sampaikan. Terima kasih atas kontribusinya semua. Tolong yang PPT-nya di-share termasuk ke saya karena itu juga untuk nilai tugas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Maaf, kekurangan juga. Nampak nih orang tidur nih. Mas Nopal tidur tuh. Tidur dia.